Halo semua, bersama aku lagi Devi. Selamat datang di Halloween. Di video kali ini aku akan membawakan sebuah cerita tentang unsolved case yang baru saja terselesaikan di tahun 2019 lalu, dan itu pun pembunuhnya masih belum ketemu sampai sekarang. Jadi unsolvednya itu adalah pihak berwajib akhirnya dapat mengidentifikasikan siapa identitas korban yang ditemukan 4 dekade lalu. Kasus ini sendiri dikenal dengan nama Orange Socks Case dan khusus aku akan bawakan di festival Halloween aku. Nah, bagaimana kronologi ceritanya? Kita akan langsung saja masuk ke kronologinya. Let's dig in. 31 Oktober 1979 dini hari di hari perayaan Halloween, seorang wanita ditemukan tewas di selokan drainase Georgetown, Texas dalam keadaan telanjang dan terkelungkup. Wanita itu hanya mengenakan sepasang kaos kaki orange dan mengenakan cincin abalon dari batu mutiara dan ditemukan tanda-tanda penyerangan secara seksual. Penyebab kematiannya diidentifikasikan sebagai pencekikan hingga mati karena ditemukan sejumlah besar memar terlihat di lehernya. Selain itu, penyelidik juga menemukan memar di bagian lainnya yang diperkirakan akibat tubuhnya terjatuh dari jembatan layang. Dan diperkirakan juga sebelum sampai ke gorong-gorong, dia juga diseret melalui sepetak rumput. Mayat tanpa nama itu memiliki kuku kaki yang panjang, kukunya dicat, dan terdapat bekas luka garis rambut terlihat di bawah dagunya. Dikatakan juga daun telinga wanita itu memiliki bentuk yang unik dan jari-jari kakinya lebih panjang daripada rata-rata wanita pada umumnya. Selain itu, di kaki wanita ini ditemukan beberapa bekas luka yang tampak seperti bekas gigitan serangga yang sudah sembuh, dan wanita itu sendiri memiliki rambut coklat sepanjang 10 inci dengan warna kemerahan, mata coklat, dan diperkirakan berusia sekitar 15 hingga 30 tahun. Lalu tingginya kira-kira sekitar 5 kaki 8 inci sampai 5 kaki 10 inci, yaitu di antara 170 cm hingga 177 cm. Dan beratnya di antara 140 hingga 160 pon atau 63 sampai 72 kg. Di tempat kejadian juga ditemukan handuk yang diperkirakan digunakan sebagai pengganti pembalut karena saat itu diperkirakan juga dia sedang menstruasi. Selain itu ditemukan juga 2 korek api di tempat kejadian dan salah satunya diidentifikasikan sebagai milik sebuah hotel di Henrietta, Oklahoma. Setelah menemukan salah satu bukti yang mungkin bisa mengarahkan ke siapa identitas dari mayat ini, kepolisian setempat melakukan penyelidikan lebih lanjut tetapi belum ditemukan siapa identitas wanita ini dan siapa pembunuh wanita ini. Mungkin kalian di sini bertanya-tanya, kenapa polisi tidak bisa langsung mengidentifikasikan siapa mayat ini? Karena waktu itu tidak ditemukan tanda pengenal apapun dan juga tidak ada laporan orang hilang dengan ciri-ciri tersebut. Oleh karena itulah hal ini tentunya menyusahkan pihak kepolisian untuk mencari siapa sebenarnya wanita ini dan apa yang dia lakukan sampai akhirnya dia berakhir meninggal dunia di selokan tersebut. Kemudian pada tahun 1982, pembunuh berantai Henry Lee Lucas mengaku bahwa dia adalah pembunuh wanita tersebut. Tetapi pihak berwajib tidak dapat menemukan bukti fisik bahwa Henry terlibat dalam pembunuhan, penyerangan seksual, ataupun pembuangan tubuh wanita tersebut. Ketika ditanyai lebih lanjut, dia membuat pernyataan bahwa dia menjemputnya di Oklahoma dan berhubungan seksual dengannya. Kemudian setelah Henry ingin mengembalikannya ke Oklahoma, dia meminta untuk berhubungan seksual lagi saat dia mengemudi. Tetapi wanita tersebut menolak dengan mengatakan tidak sekarang. Dan setelah itu dia meninggalkan mobil Henry karena pada saat itu Henry menjadi sangat-sangat marah. Lalu karena Henry masih tidak bisa mengontrol emosinya dan merasa keinginannya tidak dipenuhi oleh wanita ini, dia lalu mencekik wanita itu dan memperkosanya, lalu mayatnya dibuang ke selokan drainase Georgetown. Nah, mungkin kalau sampai di sini kalian akan berpikir semuanya sudah menunjukkan titik terang karena sepertinya Henry mengenal siapa identitas wanita ini. Tetapi
Kalian salah teman-teman, karena Henry dan wanita itu hanyalah rekan ONS atau one night stand, atau yang bisa kita sebut di Indonesia sebagai cinta satu malam. Saat Henry ditanyai lebih lanjut siapa sebenarnya identitas wanita ini, dia mengatakan bahwa wanita itu memperkenalkan dirinya sebagai Joanny atau Judy. Setelah pihak kepolisian mendengar pengakuan Henry, tentunya pihak kepolisian tidak menelan mentah-mentah pernyataan ataupun keterangan yang diberikan oleh Henry. Pihak kepolisian melakukan penyelidikan ulang dan ditemukan bahwa pada saat pembunuhan wanita tersebut, Lucas sedang bekerja di Florida, sedangkan pembunuhan tersebut terjadi di Texas. Dan penyelidik juga mengatakan bahwa jikalau Lucas memang membunuh wanita itu, maka hal itu tidak memungkinkan, meskipun ada kemungkinan bahwa Lucas mungkin saja mengendarai mobil selama 7 jam nonstop. Nah, ini terlihat aneh ya kan? Kenapa dia tidak melakukan pembunuhan tetapi dia mengaku sebagai pembunuhnya? Dan bahkan dari penyelidikan yang dilakukan pun, tim penyelidik mengatakan bahwa kemungkinan Lucas terlibat dalam pembunuhan ini sangatlah kecil. Kemudian pada tahun 1984 Henry mencabut pengakuannya bahwa dia telah membunuh wanita itu setelah diberitahu bahwa meskipun tanpa bukti, tetapi jika memang dia mengakui sebagai pembunuhan kasus Orange Socks ini, maka dia akan dihukum mati. Setelah pengakuannya dicabut, hukumannya dikurangi menjadi penjara seumur hidup, dan tentunya kasus kaos kaki orange ini menemukan jalan buntu lagi. Pada tahun 2001 muncul foto seorang wanita hilang yang sketsa wajahnya menyerupai wajah Orange Socks Case, tetapi saat dilakukan tes DNA tidak ditemukan kecocokan dengan mayat wanita tadi. Akhirnya setelah publik mengetahui berita ini, muncullah sebuah teori bahwa mayat wanita Orange Socks Case ini adalah seorang wanita yang menghilang pada tahun 1970-an, dan pelakunya adalah pacarnya yang memiliki perilaku sangat kasar. Mayat wanita ini sempat diidentifikasikan sebagai Martha Morrison atau Jane Doe, atau juga beberapa wanita lain yang dikabarkan menghilang tetapi belum ditemukan sampai saat ini. Sayangnya tidak ada satupun dari wanita itu memiliki kecocokan DNA dengan mayat wanita yang ditemukan di gorong-gorong tadi. Di tahun 2001 juga kasus ini ditampilkan sebanyak 2 kali di serial TV America's Most Wanted sebagai unsolved case yang tentunya diharapkan bisa menemukan siapa identitas wanita ini dan siapa pelaku pembunuh wanita tersebut. Tetapi lagi-lagi pihak kepolisian belum menerima laporan terkait mungkin seseorang yang mengenal wanita tersebut atau yang pernah berinteraksi dengan wanita ini. Kemudian pada tahun 2016 saat peringatan 37 tahun penemuan mayat tersebut, sketsa baru Orange Socks dirilis oleh The National Center of Missing and Exploited Children dan dimasukkan ke dalam database mereka. Lalu Mei 2018 pihak berwajib mengumumkan bahwa mereka sedang memeriksa cincin korban serta menjalankan tes untuk mengidentifikasikan di mana kaos kaki korban dibuat. Lalu mereka juga mengumumkan kotak korek api yang ditemukan di samping mayat wanita tersebut dan diidentifikasikan sebagai milik dari salah satu hotel di Oklahoma tidak dapat membantu untuk menemukan identitas siapa wanita ini dan mungkin beberapa orang yang pernah berinteraksi dengannya di hotel Oklahoma. Ya intinya mereka menemukan jalan buntu dengan hanya berandalkan korek api ini. Jadi mereka mencoba untuk mencari cara lain untuk mengetahui siapa sebenarnya wanita ini. Lalu kemudian pada Januari 2019 diumumkan bahwa DNA dari kaos kaki orange wanita tersebut berisi profil 2 pria atau lebih. Kemudian juga ditemukan DNA yang diduga juga milik dari pelaku pembunuhan ini dari ujung kuku wanita tersebut serta sampel rambut kemaluannya. Kemudian Agustus 2019 pihak berwajib mengumumkan bahwa DNA Do Project dapat mengidentifikasikan sepupu yang sangat potensial dari korban Socks Orange ini. Kemudian saat itu juga seniman forensik Natalie Murray merevisi sketsa yang selama ini beredar di publik yang akhirnya dapat menarik perhatian seorang wanita yang mendatangi pihak berwajib dan mengajukan diri untuk melakukan tes DNA dirinya dengan si korban tersebut. Dan setelah dilakukan tes dan pemeriksaan lebih lanjut, akhirnya
pihak penyelidik berhasil mengkonfirmasi bahwa DNA wanita tersebut dan wanita yang ada di kasus Orange Socks ini cocok. Setelah itu akhirnya pihak kepolisian mengumumkan bahwa identitas wanita dari kasus Orange Socks ini adalah Deborah Louise Jackson, wanita kelahiran 23 September 1956. Setelah akhirnya keluarganya mengetahui hal ini, mereka lalu membawa foto-foto Louise yang mereka miliki dan mereka memberikannya kepada pihak berwajib agar dapat digunakan sebagai penyelidikan untuk menyelidiki kira-kira siapa pelaku dari pembunuhan Deborah ini. Mungkin sekarang kita bertanya-tanya nih, kenapa keluarga Louise tidak merasa kehilangan Louise selama 4 dekade? Dia bahkan menghilang dan tidak pernah kembali ke rumah lagi. Saat itu pertanyaan ini juga disampaikan oleh penyelidik kepada keluarga Louise. Dan keluarga Louise saat itu mengatakan bahwa pada waktu itu si Louise ini memutuskan untuk keluar dari rumah dan meninggalkan rumah. Oleh karena itulah, pihak keluarga berpikiran bahwa itu merupakan keputusan Louise dan juga tidak pernah melaporkan kehilangan anggota keluarganya. Jadi kalau kalian tahu, kalau di luar negeri itu kalau kita sudah mencapai usia yang sudah dianggap dewasa, entah itu 15 tahun, 18 tahun, biasanya sih wajarnya 18 tahun, maka kita bisa untuk pergi dari rumah atau memang disarankan untuk keluar dari rumah dan berjuang untuk hidup sendiri, istilahnya seperti itulah. Dan biasanya nih anak-anak yang mungkin tidak memiliki hubungan baik dengan keluarganya, dia akan memutuskan untuk tidak pernah kembali lagi pulang ke rumah atau menemui orang tuanya. Istilahnya bisa dibilang seperti memutuskan hubungan keluarga, dan itu sangat wajar di kebudayaan mereka. Setelah identitas Louise diketahui, kuburannya yang ada di Churchtown Cemetery yang awalnya diberikan nisan dengan nama Unidentified Woman 1979 akhirnya diganti dengan nama Deborah Louise Jackson dan diberikan tanggal lahir hingga tanggal kematiannya. Kemudian setelah itu penyelidikan lebih lanjut dilakukan untuk mengetahui siapa pembunuh dari Louise ini, dan pihak berwajib sampai saat ini meminta informasi apapun yang mungkin dimiliki oleh publik tentang Louise. Terutama bagi mereka yang tinggal di Abilene, Amarillo, dan Azle dalam jangka waktu 1977 hingga 1979. Pihak berwajib juga menambahkan informasi bahwa Louise dikatakan bekerja pada tahun 1977 tetapi belum diketahui di mana dia bekerja. Kemudian di tahun 1978 dia bekerja di Ramada Inn di Amarillo yang sekarang dikenal sebagai Camelot Inn. Dan di tahun yang sama dia diketahui bekerja di Assisted Living Facility bernama Bermont di Azle. Nah, itulah tadi kasus pembunuhan di hari Halloween yang akhirnya baru terungkap setelah 4 dekade atau 40 tahun setelah penemuan mayat dari wanita tersebut, dan sampai sekarang masih menjadi unsolved case karena masih belum diketahui siapa sebenarnya pelaku pembunuhan dari wanita ini. Kalau menurut kalian sendiri nih, kira-kira nih siapa pelaku sebenarnya pembunuhan Louise dan sebenarnya apa yang terjadi padanya di malam hari itu? Dan apakah ada kemungkinan bahwa Henry adalah sebenarnya pembunuh Louise tetapi karena dia ingin meringankan hukumannya sebagai hukuman seumur hidup dari hukuman matinya dia? Perlu diingat juga bahwa pada saat itu Henry tidak ada di kota yang sama dengan Louise. Atau apakah mungkin ada berita terbaru dari kasus ini yang belum aku ketahui? Coba kalian komen di bawah ya. Ya, itulah tadi cerita tentang Orange Socks Case, salah satu kasus pembunuhan yang korbannya baru diketahui setelah 4 dekade berlalu. Yang khusus aku bawakan untuk merayakan festival Halloween aku. Yang aku harapkan juga kalian bisa mengikuti secara full video-video Halloween aku dari hari pertama hingga hari yang terakhir. Dan tentunya aku mengucapkan terima kasih banyak untuk kalian semua yang sudah menonton video kali ini. Dan kalau kalian suka dengan video ini, jangan lupa klik like-nya, share ke teman-teman kalian, dan juga jangan lupa subscribe channel ini dan nyalain lonceng notifikasinya biar kalian gak ketinggalan video-video seru aku lainnya. Dan kalian bisa follow aku di Instagram di @deviamare13. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye!